Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah, dengan mengikuti kajian baik online maupun offline ya atau secara langsung, Alhamdulillah bisa meningkatkan keimanan dalam beribadah. Dan setelah dan ketika kita sering mendengarkan kajian, mengikuti kajian-kajian, semakin terlihat dosa yang kita punya. Adapun yang masalah yang sedang saya hadapi saat ini, saya merasa seiring berjalannya ibadah yang sedang saya lakukan, istilahnya lagi rajin-rajinnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kan dengan mengikuti kajian tersebut semakin banyak terlihat bahwa dosa-dosa kita tuh kelihatan gitu, semakin kelihatan gitu. Nah, termasuk salah satunya riba. Ya walaupun kan tetap aja ya, misalkan pinjaman kur seperti itu di salah satu bank, itu tetap aja mungkin riba walaupun katakanlah bunganya itu kecil gitu. Nah, itu selalu kepikiran gitu Ustadzah. Saya yakin pada Allah setelah apa yang saya lakukan. Yang pertama, bertobat, saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Yang kedua, karena itu masih harus dibayar dan cukup lama, saya hanya berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang besar dari arah yang tidak disangka-sangka gitu kan, untuk saya bisa cepat melunasinya gitu, agar hamba tidak meminjam lagi. Dan itu pun ya mohon maaf Ustazah, karena mungkin masih kurangnya pengetahuan di suami saya. Dulu sebetulnya masih berdebat untuk masalah pinjaman seperti itu, karena saya sebenarnya nggak mau gitu. Tapi suami saya yang memang ya ilmunya yang masih sedikit, belum sampai ke situ ya. Mohon maaf, itu gimana ya Ustazah? Terima kasih. Ada hikmah yang harus kita perhatikan, apapun yang terjadi. Maka saya kemarin, kenapa kebaikan yang belum datang kepada diri kita, salah satunya adalah kita tidak melihat fakta, tapi respon. Pasti ada hikmah, husnudon lah gitu ya. Husnudon lah, saya itu kalau berniat untuk baik, anak tidak marah. Terus anaknya marah kepada saya, kan saya marah, kesal gitu ya. Saya diam dulu gitu ya. Sudah saya diam dulu, apa yang harus saya pikirkan, ya Allah. Saya tidak pantas untuk yang menginginkan dekat dengan Allah, tapi saya marah-marah terus gitu. Saya tidak pantas terus dipikirkan, apalagi untuk anak saya, ini bahaya, ini anak saya. Ketika saya tidak ridho, padahal di depan anak saya ketika dia kesal gitu ke saya pikirkan terus. Ini apa hikmah yang tersirat? Langsung saya terbayang. Oh iya, kalau saya tidak seperti ini, saya sulit untuk mendoakan anak-anak dengan khusyuk sekali. Kebetulan ada salah satu anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya. Saya sulit gitu ya mendoakan khusyuk untuk sesuai dengan keinginannya, karena saya yakin yang terbaik itu di mana, dan yang terbaik itu teman-temannya siapa yang bisa menggolkan dia menjadi anak yang soleh. Maka saat itu saya muncul, oh ini kesempatannya. Ketika saya sakit, dia kesal marah ke saya, langsung saya meneteskan air mata. Ya Allah, terima kasih saya disakiti, ini meladangnya ya Allah. Akhirnya saya bisa wujudkan keinginan cita-citanya. Jika engkau mewujudkan keinginan cita-citanya untuk masuk ke kuliahan yang terbaik menurut dia, dan jadikan iman dia kuat untuk menebar keimanan kepada teman-temannya. Jadi saya tuh jadi ada. Jadi sekarang sakit hati sama anak, apa nih? Apa nih? Wah, ya karena ketika kita disakiti kan doa kita melejit. Saya malah bersyukur, ya Allah terima kasih atas kejadian ini, terima kasih anak saya marah kepada saya. Ini hikmahnya, doa saya bisa dikabulkan karena doa disakiti apalagi ke indungnya melejit nanti ya. Untuk disakiti wae doa indung mah melejit gitu, seperti doa Nabi kepada umatnya, apalagi lagi dikeselin sama anak gitu ya. Ini jadi banyaknya terus hikmah. Maka Bunda pun sekarang diingatkan dosa-dosa kita itu adalah merupakan satu hikmah. Jadi satu hikmah ketika kita satu hikmah ketika kita diberikan musibah apapun yang terjadi kepada diri kita. Yang kedua tentang riba ya, Ibu-ibu. Dan ketika Bunda terus diingatkan tentang masalah riba,
Ya itu Allah ingin mencabut. Allah udah mulai sayang nih sama Bunda. Lalu bundanya diingatkan masalah riba karena riba itu Masya Allah wa halallahu bai'a wa harrama riba. Halal itu jual beli, tapi riba mah tidak halal teman-teman ya. Bahkan di dalam Quran ini yang saya sangat terpojok gitu ya, di dalam satu hadis bahwa sekecil-kecilnya, dosa riba itu adalah menjinahi seorang ibu. Kata saya teh kumaha urang rek bakti, dan kalau saya mengatakan orang yang sudah dekat dengan orang yang menyakiti orang tua itu ruwet hidupnya dan jangan deketi orang yang, menyakiti orang tuanya. Dan yang kedua ini kita seperti menjinahi. Bayangkan teman-teman, ketika kita melihat tetangga, anak kecil menjinahi ibunya, apa yang di pikiran kita? Jijik. Maka begitupun Allah dan Rasulnya kepada diri kita. Ketika kita riba dan dosanya sama seperti menjinahi ibu, maka Allah dan Rasulnya jijik kepada diri kita. Maka Allah ingin menegaskan itu. Dan yang kedua, itu Allah titipkan agar Bunda ingat dan agar ketika kita terus mengingat sesuatu bahwa Allah ingin ingatkan kepada kita agar engkau menghentikan sesuatu itu. Apapun teman-teman bukan riba aja. Ketika kita contohnya punya hutang kepada si A, udah lama ingat terus itu wajib dibayar. Cari dulu kalau nggak dicari, bayarkan uang yang kita hutangi dengan sejumlah uang itu dan sedekahkan atas nama orang itu. Kalau memang tidak ada orang itu gitu ya. Jadi setiap sesuatu yang diingatkan itu memang diilhamkan teman-teman, diilhamkan ya. Disengaja diingatkan oleh Allah. Ketika kita pernah punya nadar, diingatkan terus asa ingat nadar, kita harus membayar nadar itu. Begitupun dengan riba ya. Yang kedua, riba itu di dalam Quran surat Al-Baqarah itu adalah, jika kita apa ya, eee, Masya Allah, Quran surat 279. 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkan kepada perang dari Allah dan Rasulnya. Teman, Masya Allah, sahabat Bunda. Semuanya ini bukan buat Bu Reni aja, semuanya ini sengaja. Saya akan mengambil tema dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di voice note. Ya, akan mengambil satu tema itu akan menjadi pelajaran dan ibrah buat diri kita. Maka ketika kita, tidak melaksanakan, sudah ada teguran-teguran kata Allah di dalam 278-nya, di 279, bila kita tidak melaksanakannya, maka Allah mengumumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Wow, saya saat itu waktu masih riba teman-teman, saya melihat ayat itu langsung sujud, saya ampun, saya kalah, siapa sih yang berani menantang perang Allah dan Rasulnya. Maka saya saya kalah ya Allah. Maka saya kuatkan, azamkan saya untuk bisa keluar dari riba itu. Orang diperangi Allah Rasulnya makanya katanya orang yang makan riba itu seperti kerasukan, tidur teh enak, makan teh enak, kepala rugu gitu. Kenapa? Karena posisinya dia itu adalah, apa tuh, sedang diperangi Allah dan Rasulnya, yang dinampakkan perangi Allah Rasulnya itu mantap teman-teman, Masya Allah, barakallah. Ya, yang ketiga adalah dalam dulu Rasulullah saat Isra dan Mi'raj, Rasulullah tuh bertemu dengan seseorang yang di kolam darah. Lalu dia berenang di darah, lalu ada darah yang menggumpal keras seperti batu. Lalu ketika berenang ada malaikat ribuan memasukkan darah seperti batu kepada tubuhnya, masuk kepada perutnya, meledak, dimasukkan lagi seperti itu. Maka kata Rasulullah, Jibril, itu dosa apa? Itu adalah dosa pemakan riba. Ya, insyaallah teman-teman, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah tentang itu. Terima kasih Bu Reni. Saya senang tentang pengalaman-pengalaman hidup ini. Daripada kita terus teori, tapi can aya pengalaman. Karena saya senang dengan pengalaman, lalu kita aplikasikan dan kita menjadi satu, peristiwa atau pelajaran. Saya bisa seperti ini teman-teman, saya selalu mengambil peristiwa pelajaran dari orang-orang yang soleh. Dari kisah nabi, dari kisah sahabat, bahkan kepada ulama-ulama, orang-orang soleh yang sekarang pun teman-teman kita orang soleh, saya sering mengambil pelajaran. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Hikmah yang harus kita perhatikan, apapun yang terjadi. Maka saya kemarin kenapa kebaikan yang belum datang kepada diri kita, salah satunya adalah
kita tidak melihat fakta, tapi respon. Pasti ada hikmah husnudonlah gitu ya. Husnudonlah saya itu kalau berniat untuk baik ke anak tidak marah. Terus anaknya marah kepada saya, kan saya marah, kesal gitu ya. Saya diam dulu gitu ya. Sudah saya diam dulu, apa yang harus saya pikirkan, ya Allah, saya tidak pantas untuk, yang menginginkan dekat dengan Allah, tapi saya marah-marah terus gitu. Saya tidak pantas terus dipikirkan, apalagi untuk anak saya ini, bahaya ini anak saya. Ketika saya tidak ridho, padahal di depan anak saya ketika dia kesal gitu ke saya pikirkan terus. Ini apa hikmah yang tersirat? Langsung saya terbayang, "Oh iya, kalau saya, apa tuh, tidak seperti ini saya sulit untuk mendoakan anak-anak dengan khusyuk sekali." Kebetulan ada salah satu anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya. Saya sulit gitu ya mendoakan khusyuk untuk sesuai dengan keinginannya karena saya yakin yang terbaik itu di mana dan yang terbaik itu teman-temannya siapa yang bisa menggolkan dia menjadi anak yang soleh. Maka saat itu saya muncul, tek, oh ini kesempatannya. Ketika saya sakit, dia kesal marah ke saya. Langsung saya meneteskan air mata. Ya Allah, terima kasih saya disakiti ini meladangnya ya Allah. Akhirnya saya bisa husu, wujudkan keinginan cita-citanya. Jika engkau mewujudkan keinginan cita-citanya untuk masuk ke kuliahan yang terbaik menurut dia dan jadikan iman dia kuat untuk menebar keimanan kepada teman-temannya. Jadi saya tuh jadi ada jadi sekarang sakit hati sama anak, "Apa nih? Apa nih?" Wah, ya karena ketika kita disakiti kan doa kita melejit. Saya malah bersyukur, "Ya Allah, terima kasih atas kejadian ini, terima kasih anak saya marah kepada saya. Ini hikmahnya, doa saya bisa dikabulkan karena doa disakiti apalagi ku indungnya, melejit nanti ya, untuk disakiti wae doa indung mah melejit gitu seperti doa Nabi kepada umatnya, apalagi lagi dikeselin sama anak gitu ya." Ini jadi banyaknya terus hikmah, maka Bunda pun sekarang diingatkan dosa-dosa, kita itu adalah merupakan satu hikmah. Jadi satu hikmah ketika kita, apa ya, satu hikmah ketika kita diberikan musibah apapun yang terjadi kepada diri kita. Yang kedua tentang riba ya, Ibu-ibu. Dan ketika Bunda terus diingatkan tentang masalah riba, ya itu Allah ingin mencabut. Allah udah mulai sayang nih sama Bunda. Lalu Bundanya diingatkan masalah riba karena riba itu Masya Allah wa halallahu bai'a wa harrama riba. Halal itu jual beli, tapi riba mah tidak halal teman-teman ya. Bahkan di dalam Quran ini yang saya sangat terpojok gitu ya, di dalam satu hadis bahwa sekecil-kecilnya, dosa riba itu adalah menjinahi seorang ibu. Kata saya teh kumaha urang rek bakti, dan kalau saya mengatakan orang yang sudah dekat dengan orang yang menyakiti orang tua itu ruwet hidupnya dan jangan deketi orang yang, menyakiti orang tuanya. Dan yang kedua ini kita seperti menjinahi. Bayangkan teman-teman, ketika kita melihat tetangga, anak kecil menjinahi ibunya, apa yang di pikiran kita? Jijik. Maka begitupun Allah dan Rasulnya kepada diri kita. Ketika kita riba dan dosanya sama seperti menjinahi ibu, maka Allah dan Rasulnya jijik kepada diri kita. Maka Allah ingin menegaskan itu. Dan yang kedua, itu Allah titipkan agar Bunda ingat dan agar ketika kita terus mengingat sesuatu bahwa Allah ingin ingatkan kepada kita agar engkau menghentikan sesuatu itu. Apapun teman-teman bukan riba aja. Ketika kita contohnya punya hutang kepada si A, udah lama ingat terus itu wajib dibayar. Cari dulu kalau nggak dicari, bayarkan uang yang kita hutangi dengan sejumlah uang itu dan sedekahkan atas nama orang itu. Kalau memang tidak ada orang itu gitu ya. Jadi setiap sesuatu yang diingatkan itu memang diilhamkan teman-teman, diilhamkan ya. Disengaja diingatkan oleh Allah. Ketika kita pernah punya nadar, diingatkan terus asa ingat nadar, kita harus membayar nadar itu. Begitupun dengan riba ya. Yang kedua, riba itu di dalam Quran surat Al-Baqarah itu adalah, jika kita apa ya, eee, Masya Allah, Quran surat 279. 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum
dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan maka umumkan kepada perang dari Allah dan Rasulnya. Teman, Masya Allah, sahabat Bunda. Semuanya nih bukan buat Bu Reni aja, semuanya ini sengaja. Saya akan mengambil tema dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di voice note. Ya, akan mengambil satu tema itu akan menjadi pelajaran dan ibrah buat diri kita. Maka ketika kita, tidak melaksanakan sudah ada teguran-teguran kata Allah di dalam 278-nya, di 279 bila kita tidak melaksanakannya maka Allah mengumumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Wow, saya saat itu waktu masih riba teman-teman, saya melihat ayat itu langsung sujud, saya ampun, saya kalah. Siapa sih yang berani menantang perang Allah dan Rasulnya? Maka saya saya kalah ya Allah. Maka saya kuatkan, azamkan saya untuk bisa keluar dari riba itu. Orang diperangi Allah Rasulnya Mas, makanya katanya orang yang makan riba itu seperti kerasukan, tidur ti air teh enak, makan teh enak, kepala rugu gitu. Kenapa? Karena posisinya dia itu adalah, apa tuh, sedang diperangi Allah dan Rasulnya. Yang dinamakan perangi Allah Rasulnya itu mantap teman-teman, Masya Allah, barokallah. Ya, yang ketiga adalah dalam dulu Rasulullah saat Isra dan Mi'raj, Rasulullah tuh bertemu dengan seseorang yang di kolam darah. Lalu dia berenang di darah, lalu ada darah yang menggumpal keras seperti batu. Lalu ketika berenang ada malaikat ribuan memasukkan darah seperti batu kepada tubuhnya, masuk kepada perutnya, meledak, dimasukkan lagi seperti itu. Maka kata Rasulullah, Jibril, itu dosa apa? Itu adalah dosa pemakan riba. Ya, insya Allah teman-teman, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah tentang itu. Terima kasih Bu Reni. Saya senang tentang pengalaman-pengalaman hidup ini. Daripada kita terus teori, tapi can aya pengalaman. Karena saya senang dengan pengalaman, lalu kita aplikasikan dan kita menjadi satu, peristiwa atau pelajaran. Saya bisa seperti ini teman-teman, saya selalu mengambil peristiwa pelajaran dari orang-orang yang soleh. Dari kisah Nabi, dari kisah sahabat, bahkan kepada ulama-ulama, orang-orang soleh yang sekarang pun teman-teman kita orang soleh, saya sering mengambil pelajaran. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi